Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PG PAUD dimanapun Anda berada. Baik, ini adalah video yang kelima ya untuk mata kuliah konsep dasar PAUD, dimana hari ini kita akan fokus untuk membahas topik baru lagi, yaitu teori perkembangan utama anak, tapi berfokusnya adalah pada dua teori yang akan kita coba spesifikkan atau detailkan, yaitu adalah teorinya Jean Piaget dan juga teorinya Vygotsky. Ya, itu adalah dua teori yang akan kita coba untuk bahas lebih lanjut. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk memahami ya cara anak berpikir menurut teorinya Piaget itu seperti apa sih, dan juga terkait dengan psikososialnya Vygotsky. Yuk kita langsung mulai saja. Nah, teman-teman semua, kita akan mempelajari ada dua teori ya yang hari ini, yaitu adalah Jean Piaget dengan tahap sensori motor praoperasional ya dalam perkembangan kognitif, serta kita akan belajar tentang teorinya Vygotsky ya, yang mungkin minggu lalu atau di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang zona proximal development atau zona perkembangan proksimal, konsep scaffolding ya, nanti implikasi dalam pembelajaran seperti apa. Kemudian nanti kita akan belajar tentang aplikasi praktisnya seperti apa ya, terkait dengan teori, kemudian nanti dikaitkan dengan konteks bermain dan pembelajaran di PAUD-nya seperti apa. Dan nanti kita akan coba untuk diskusi ya, analisis kasus dan juga refleksi mungkin. Dan nanti diharapkan di video kali ini kita akan coba untuk belajar sama-sama memahami teori-teori yang fundamental untuk pelaksanaan praktik di pembelajaran di PAUD. Baik, untuk pertama kita akan coba untuk berkenalan terlebih dahulu dengan seorang tokoh psikologi ya. Dia adalah psikolog yang berasal dari Swiss, namanya adalah Jean Piaget. Nah, ini adalah tokoh yang memang banyak sekali dikutip di buku-buku perkembangan anak usia dini ya, dikenal dengan teori perkembangan kognitif. Nah, beliau ini fotonya ya, ini dia sudah meninggal begitu ya, sudah lama. Nah, siapa itu Jean Piaget? Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss ya, berkebangsaan Swiss. Dia lahir 1896 sampai 1980 ya. Jadi sudah lama meninggal. Dia ini adalah yang merevolusi pemahaman kita tentang bagaimana anak berpikir dan belajar. Jadi kalau ditanyakan siapa tokoh yang paling memahami bagaimana cara anak berpikir, adalah katanya Jean Piaget. Jadi bapak kognitif, melalui pengamatan cermat terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi Piaget ini dia meneliti tentang anaknya sendiri, bagaimana anak itu berpikir. Piaget menemukan bahwa anak ini katanya bukan orang dewasa mini. Tentunya tidak sama ya cara berpikir orang dewasa dengan anak-anak itu. Ya, jadi tidak bisa kita samakan bagaimana kemampuan kognitif anak dengan orang dewasa. Ya, dengan cara yang sama namun kurang informasi begitu ya. Oke. Sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa anak memiliki cara berpikir yang secara kualitatif berbeda dari orang dewasa. Nah, jadi dia memfokuskan bahwa bagaimana anak bisa mengembangkan kognitifnya melalui serangkaian tahapan-tahapan yang berurutan dan itu universal. Artinya bisa dipakai atau bisa terjadi di anak-anak di manapun, di negara apapun, kapanpun ya. Jadi setiap tahap ini akan ngebangun fondasi untuk tahap berikutnya. Di minggu lalu kita sudah belajar ada 4 tahap perkembangan kognitif ya, ada tahap sensori motor, kemudian praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Jadi tahapan itu sebagai tahapan yang berurutan, yang universal ya. Nanti kita akan bahas lebih detail ke setiap tahapan-tahapan itu. Baik, kita akan mulai untuk tahap yang pertama terlebih dahulu ya. Tahap pertama dari tahapnya sensori motori. Nah, ini adalah tahap di mana anak usia dini yaitu rentang usia 0 sampai 2 tahun. Artinya anak berada di tahap bayi ya atau balita. Nah, di tahap ini adalah tahap pertama yang bayi atau balita ini paham terkait dengan dunianya ya. Melalui apa pahamnya? Melalui gerakan dan juga sensasi fisik mereka. Jadi anak dia memegang sesuatu, kemudian juga melihat sesuatu, mendengar, ya. Jadi aktif seluruh panca inderanya, kemudian dia juga terjemahkan dengan suatu gerakan. Jadi mereka, ya anak-anak ini belajar perkembangan kognitifnya ini melalui koordinasi pengalaman sensorik dengan tindakan motor, sehingga dikatakanlah namanya sensori motor. Ya,
Jadi sensori-sensori ini terkait dengan panca indera, karena memang anak usia dini kan sedang tumbuh dan pesat ya, panca inderanya, penglihatan, mendengar, membaui, mengecap, taktil dan sebagainya. Nah, jadi refleks ini ya berkembang menjadi tindakan yang disengaja. Contoh misalkan anak-anak usia ini adalah dia sangat aktif ya, eksplorasi melalui mulut, tangan, dan juga mata. Dia suka memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, kemudian melempar-lempar benda, kemudian melihat cahaya-cahaya atau warna-warna atau objek-objek yang menarik bagi dia. Kemudian di dalam usia ini, anak-anak ini dia mengembangkan permanensi objek. Anak ini paham bahwa objek ini tetap ada, itu meski tidak terlihat. Jadi kalau objek itu disembunyikan di suatu tempat atau mungkin ditutup ya, pada saat dia sudah melihat kemudian ditutup, anak ini sudah tahu bahwa objeknya nggak hilang loh, dia cuma ketutupan aja. Nah, ini namanya adalah permanensi objek. Jadi anak sudah paham itu bahwa bendanya masih ada. Kemudian imitasi sederhana terhadap tindakan orang lain. Nah, di usia 0-2 tahun ini adalah sedang terjadinya proses peniruan, sedang proses imitasi yang luar biasa ya. Jadi orang tua melakukan apa, kemudian anak meniru. Ya, jadi imitasinya ini diterjemahkan oleh anak ini ya melalui tindakan-tindakan atau mungkin indera yang lain. Nah, kemudian implikasi terhadap PAUD seperti apa? Nah, jadi meskipun tahap ini umumnya berlaku sebelum anak masuk PAUD, ya, jadi kita sebagai guru harus paham juga ya bahwa ini nanti bisa berimplikasi terhadap PAUD atau di kelas. Yang pertama, kita harus mendukung anak yang baru transisi dari tahap ini. Nah, jadi kan memang anak PAUD kan usia usia ya 3 mungkin sampai 6 ya. Nah, kita kalau sudah paham bahwa anak usia praoperasional itu adalah karakteristik seperti ini, berarti kita akan memberikan tindakan atau stimulasi yang tepat di tahapan berikutnya. Kemudian menyediakan pengalaman sensorik yang kaya. Nah, ini juga sama ya di PAUD. Nanti kita sediakan berbagai macam alat permainan edukatif yang merangsang seluruh panca inderanya. Dan terakhir adalah memahami pentingnya eksplorasi fisik dalam pembelajaran. Ya, jadi jangan sampai nanti anak-anak itu tidak ada aktivitas secara fisik gitu ya, semuanya berdasarkan perintah yang tidak ada yang anak-anak pegang, sentuh gitu ya, atau mungkin eksplorasi benda dan lainnya itu enggak ada. Jadi harus ada. Ya, jadi ini implikasi untuk PAUD terkait dengan tahap sensori motor di usia 0-2 tahun. Nah, berikutnya teman-teman, tahapan berikutnya dari Jean Piaget adalah tahap praoperasional. Nah, ini adalah tahap yang relevan ya untuk usia pendidikan anak usia dini. Ya, di rentang usia 2-7 tahun. Ini adalah masa ketika pemikiran simbolik berkembang secara pesat. Nah, jadi ini sudah mulai ke arah perkembangan pemikiran bersifat simbol-simbol. Ya, tapi memang masih terbatas oleh karakteristik tertentu. Bagaimana simbol itu? Nah, pemikiran simbolik adalah seperti contohnya kata-kata, anak sudah bisa menyerap berbagai macam kosakata, gambar ya, mengenal ini gambar apa, hewan apa ya, tunjukin mana yang namanya ayam, kan begitu ya. Itu namanya adalah pemikiran simbolik 2-7 tahun. Simbol-simbol yang mempresentasikan objek, bola itu kayak gimana, tunjukin bola, warna ini namanya warna apa, itu adalah simbolik. Atau bisa juga permainan pura-pura ya, berkembang dengan kompleks atau bermain peran. Anak sedang bermain main masak-masakan atau mungkin dokter-dokteran, itu adalah bermain peran ya, role playing. Dan terjadi di tahap praoperasional. Tentunya ini akan berkembang ke arah kognitifnya. Nah, kemudian ciri berikutnya di usia ini adalah anak-anak masih bersifat egosentrisme. Jadi anak-anak ini sulit untuk melihat sudut pandang orang lain. Jadi melihat itu masih dari sudut pandang dia aja. Ya, anak-anak ini dia nggak peduli bagaimana kondisi orang lain, yang penting dia terpenuhi keinginannya, selesai. Ya, jadi gitu. Nah, anak ini cenderung mengasumsikan bahwa orang lain melihat, mendengar, merasakan persis seperti yang mereka alami. Egois, egosentris gitu ya. Jadi semuanya aku dan aku, nggak peduli orang lain seperti apa. Ada mainan pengen kayak temannya, rebutan begitu ya. Yang penting aku pengen itu. Atau mungkin ngamuk gitu ya, pengen beliin mainan walaupun orang tuanya misalkan lagi nggak ada kemampuan atau uang lah untuk beli mainan itu, sehingga dia tantrum. Nah, itu kan egosentrisme ya, tidak bisa melihat bagaimana kondisi orang tua, temannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada konsep yang namanya sentralisasi di tahap praoperasional. Sentralisasi ini adalah fokusnya pada satu aspek situasi sambil mengabaikan aspek yang lain.
Artinya bahwa anak ini fokus pada satu hal. Jadi kalau ada anak yang sudah nyaman main sesuatu, dia itu nggak peduli terhadap yang lainnya. Jadi pernah ya mungkin ya teman-teman melihat bagaimana anak itu fokus, konsentrasi melakukan satu aktivitas tertentu ya, fokus gitu ya, nggak peduli tuh mau ada suara apa, manggil-manggil kadang-kadang nggak didengar gitu ya. Misal tugas konservasi nih, anak fokus pada tinggi air di gelas bukan pada lebarnya. Nah ini adalah konsep yang ada di tahap berikutnya ya, ada di tahap praoperasional konkret. Tapi kalau di praoperasional dia nggak peduli atau dia fokus itu pada tingginya aja. Nah ini namanya konsep konservasi ya, bukan pada lebar ya. Jadi nanti ada ada kekeliruan, ada kesalahan bahwa air yang dipindahkan ke beberapa tempat, maka dia akan bilangnya ini beda volumenya, padahal kan sama ya, cuman tempatnya aja beda. Berarti di masa ini anak-anak masih belum bisa untuk tahap konservasi. Nah itu ya, itu tahap praoperasional. Nah berikutnya, apa sih keterbatasan pemikiran praoperasional? Nah menurut Piaget, anak-anak ini di tahap 2-7 tahun ini cara berpikir anak ini memang unik begitu ya. Ya, jadi tentunya karena memang tahap ini adalah tahap yang kedua, masih memiliki keterbatasan secara kognitif. Ya, ini pun keterbatasan ini harus dipahami oleh guru atau pendidik. Yang pertama nih keterbatasannya apa? Anak ini dia belum menguasai konsep konservasi. Tadi saya sudah bilang bahwa konservasi ini kan tadi ya, dia keliru bahwa anak yang menuangkan benda ya dengan volume air yang sama ya ke beberapa tempat, ini tentu dia merasa bahwa airnya berbeda-beda, airnya volumenya beda gitu ya. Padahal kan sama ya. Kalau ini dituangkan ke sini, pindahan ke sini kan sama aja volumenya kan. Ya selagi mungkin tidak tumpah gitu ya. Akhirnya kan sama. Nah, anak yang praoperasional ini dia fokusnya ke arah tingginya aja. Kalau air yang dirasa ini lebih tinggi, berarti dia lebih banyak. Jadi nggak memperhatikan lebarnya. Padahal kan mungkin air ini kalau kita masukkan ke sini kan lebarnya mungkin agak lebar kan ya, sama juga kan volumenya kan tidak berubah gitu jumlah airnya. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini adalah konsep konservasi. Artinya bahwa konsep ini anak-anak ini dia belum paham kuantitas tetap sama meskipun bentuk penampilannya berubah. Begitu ya. Jadi itu adalah namanya konsep konservasi yang digagas oleh Piaget. Kemudian berikutnya, keterbatasan di praoperasional ini adalah pemikirannya itu irreversible. Artinya dia akan sulit membalikan urutan kejadian atau transformasi secara mental. Jadi nggak bisa mengembalikan gitu ya. Apa yang terjadi, penyebabnya, sebabnya, nggak bisa untuk membalikan. Jadi kalau dia sudah melakukan ini, dia kalau mengurutkan ke belakang lagi nggak bisa. Gitu, itu namanya kesulitan. Misalkan menemukan pola, misalkan pola ABC, misalkan ABCD. Nah, dia anak susah untuk mengembalikan D, C, B, A itu susah. Gitu ya. Jadi harus berurutan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah animisme. Nah, animisme adalah kecenderungan memberikan karakteristik hidup pada objek mati. Pernah mungkin ya teman-teman melihat bahwa anak-anak kalau sudah bermain benda atau boneka gitu ya, itu kan seolah-olah boneka itu hidup. Nah, ini adalah namanya animisme. Jadi anak-anak seolah-olah memperlakukan benda itu hidup sesuai dengan imajinasi dia ya, mau jadi apa dan akhirnya diajak main. Nah, itu adalah animisme. Jadi kan belum tahu ya bahwa ini sebenarnya fake loh atau mungkin nggak real loh, tapi anak-anak merasa bahwa itu real. Ini adalah keterbatasan pemikiran praoperasional. Kemudian yang keempat, penalarannya transitif terbatas. Jadi sulit sekali untuk membuat pemikiran logis dari dua premis. Ya artinya kayak contohnya misalkan diajak anak untuk memberikan perintah gitu ya, dalam dua perintah sekaligus itu belum bisa. Misalkan gini, nak coba tolong ambilkan kunci yang warna merah di atas lemari yang sebelah lemarinya itu ada bunga misalkan. Itu susah tuh. Jadi sangat sulit sekali untuk menemukan penalaran yang kompleks seperti itu, belum bisa. Gitu ya. Nah, ini adalah keterbatasan yang ada di praoperasional. Tapi catatan penting teman-teman bahwa keterbatasan ini bukan kekurangan, tapi memang adalah karakteristik yang alami, yang natural ya, yang terjadi di perkembangan kognitif yang harus diakomodasi dalam pembelajaran gitu ya. Jadi ini bukan kekurangan, tapi ini adalah ya ya normal gitu loh, sebagai ciri khas dari praoperasional gitu ya. Ini adalah contoh konservasi nih, ketika air dipindahkan maka gelas
tinggi, fokusnya ke tinggi ya, padahal ini adalah sama. Jadi tidak bisa membedakan itu konsep konservasi. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya Jean Piaget itu kan ada 2 tahap. Pertama adalah tahapan kepaudan ya, artinya tahap sensori motor dan praoperasional. Aplikasinya apa nih teori ini ke dalam pembelajaran PAUD? Nah, yang pertama berarti kita sebagai guru harus mengupayakan pembelajarannya sekonkret mungkin. Sediakan banyak objek-objek fisik yang bisa dimanipulasi, contohnya kayak puzzle, balok gitu ya. Kemudian juga manik-manik, lonceng, itu adalah benda-benda yang harus ada. Karena apa? Karena nanti anak akan belajar ya secara langsung dengan benda-benda nyata, bukan hanya sebatas penjelasan abstrak atau teoritis lah, atau mungkin nggak ada bendanya, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita sudah paham teori Piaget berarti nanti pembelajarannya harus konkret. Nah, kemudian berikutnya berarti aplikasinya adalah harus aktif pembelajarannya. Perbanyak anak-anak itu untuk mengeksplorasi mainan sendiri atau mungkin menemukan secara mandiri. Biarkan anak-anak itu merasa kesusahan ya terkait dengan apa yang mungkin ditugaskan oleh guru. Karena kalau ada sudah sulit berarti sudah mulai berpikir gitu ya. Biarkan anak untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, kemudian tahap yang ketiga berarti pembelajaran harus sesuai dengan tahapan. Sesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas ya, harus dengan kemampuan kognitif. Ya, jadi jangan sampai kita memaksakan konsep-konsep yang terlalu abstrak atau kompleks untuk tahap perkembangan mereka. Biasanya kalau anak usia 4 tahun ya, kita jangan sampai memberikan puzzle-puzzle yang banyak begitu ya, pecahannya atau kepingnya ya, cukup puzzle yang cuma 4 atau 3 gitu kan. Jadi jangan yang sampai terlalu berat, sesuaikan dengan tahap berpikir dia. Kemudian perbedaan individual terakhir yaitu kenali bahwa anak akan berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hargai tetap setiap proses anak ya. Kita sedang tidak lari balapan lari ya, atau mungkin siapa hebat siapa terlambat gitu, enggak, tapi biarkan anak untuk mencapai perkembangannya secara unik, secara potensi masing-masing. Berikan anak ini waktu dan dukungan sesuai kebutuhan dia masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan atau mendorong anak agar sesuai dengan keinginan kita. Biarkan anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Oke, itu adalah teorinya Piaget. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang kedua nih. Ya, yaitu adalah teorinya Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky ini dia adalah seorang psikolog ya, psikolog berkebangsaan Rusia yang menjelaskan tentang teori sosiokultural. Nah, dia sudah lama juga ya, lebih duluan daripada Piaget ya. Lev Vygotsky ini banyak juga dikutip-kutip di berbagai macam buku psikologi, buku perkembangan anak usia dini. Ya, dia mengembangkan bahwa perkembangan kognitif ini agak berbeda dengan Piaget. Ya, jadi kalau tadi Piaget ini berfokusnya pada eksplorasi individu, nah sedangkan Vygotsky ini dia lebih kepada pembelajaran akan lebih bermakna, akan aktif kalau ada proses sosial yang fundamental. Itu sebagai fokus utamanya Vygotsky ya, berbeda dengan Piaget. Jadi kalau Piaget ini dia individu, kalau ini dia lebih kepada ya udah yuk kita perbanyak sosialnya, kita berbanyak kolaborasi dengan temannya begitu ya. Nah, kemudian menurut Vygotsky perkembangan kognitif ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Jadi di mana anak dia tinggal, adat istiadat, kebiasaan. Ini kan konteks sosial ya, dan lingkungan setempat itu mempengaruhi. Jadi interaksi dengan orang yang lebih kompeten ya, baik guru atau orang dewasa atau mungkin teman, adalah mesin utama untuk pembelajaran dan perkembangan. Jadi pentingnya menurut Vygotsky ini adalah peran orang dewasa di situ, peran guru, peran teman yang mungkin dia akan nanti membantunya. Nah, itu ya, jadi ini adalah kunci dari pemikiran dari Vygotsky. Kemudian, Vygotsky ini sangat relevan untuk praktik PAUD. Kenapa? Karena menekankan pentingnya interaksi sosial, adanya bimbingan, serta dukungan dalam proses pembelajaran. Atau yang kita sudah kenal ya di video sebelumnya adalah scaffolding namanya. Nah, ini adalah konsep oleh Vygotsky ya, disebut dengan sosiokultural. Oke, yuk kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, kemarin kita sudah bahas ya mungkin secara singkat ya, di dalam Vygotsky ini ada istilahnya atau ada konsep yang bernama zona perkembangan proksimal atau ZPD. Apa itu ZPD? Nah, ZPD adalah ada jarak ya, jarak di mana anak ini
dari mulai anak yang belum bisa menuju ke yang bisa atau kompeten, atau zona ya. Zona namanya adalah zona aktual. Jadi ada beberapa zona. Yang pertama di zona ZPD ini adalah zona aktual. Apa itu? Nah, zona aktual adalah keterampilan yang sudah dikuasai anak dan dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan. Oke, ini adalah zona yang pertama nih di dalam konsep ZPD. Maksudnya apa? Nah, zona aktual ini mungkin kalau dievaluasi pembelajaran itu adalah anak yang berada di tahap berkembang sangat baik atau berkembang sesuai harapan. Artinya anak sudah kompeten gitu loh, sudah bisa melakukan itu tanpa bantuan orang dewasa atau guru, secara mandiri. Bahkan nanti mungkin bisa membantu temannya, itu adalah zona aktual namanya. Oke, berikutnya di ZPD ini ada yang dikenal dengan zona perkembangan proksimal. Nah, zona perkembangan proksimal ini adalah area di mana anak dapat belajar dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Ya, ini adalah zona optimal untuk pembelajaran. Nah, jadi kalau anak yang dia sudah bisa kan namanya zona aktual ya, berarti sudah biarkan aja, anak itu sudah bisa. Tapi ada anak yang memang dia masih butuh bantuan orang lain, butuh dukungan atau bimbingan dari guru yang lebih kompeten atau mungkin temannya. Inilah namanya zona optimal. Ya, pentingnya pendidikan itu namanya ya kita berada dalam zona perkembangan proksimal. Ya. Nah, tapi ada juga zona disebut dengan zona frustasi. Ya, frustasi ini apa? Jadi zona yang memang tugas-tugas yang diberikan ini terlalu sulit, bahkan dengan bantuan. Walaupun dikasih bantuan tetap sulit. Nah, sehingga ini adalah zona yang tidak efektif untuk pembelajaran. Jadi kalau kita ngasih tugas terlalu sulit, anak-anak itu bukannya malah belajar tapi malah frustrasi. Akhirnya nangis, nggak mau mengerjakan, bosen lah, atau mungkin ya nggak seru lah. Ini namanya zona frustasi. Itu ya. Jadi ini adalah zona-zona yang namanya ada di konsepnya Vygotsky. Nah, konsep ZPD ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya pembelajaran paling efektif ini terjadi ketika kita memberikan tantangan yang tepat. Nah, jadi pembelajaran yang paling tepat adalah memberikan tantangan yang tepat. Artinya apa tantangan yang tepat ini? Tidak terlalu mudah, ya, sehingga membosankan, dan juga tidak terlalu sulit. Jadi pegangnya adalah dua, yaitu tidak terlalu mudah. Karena kalau mudah dia akan mudah bosan, akan cepat ditinggalkan sama anak. Karena nggak menantang bagi anak. Dan tidak boleh juga terlalu sulit. Sehingga membuat anak ini frustrasi. Jadi nggak boleh terlalu sulit. Kalau terlalu sulit, kalau anak frustasi dalam pembelajaran, berarti dia merasa bahwa pembelajarannya ini terlalu susah dan tidak menyenangkan bagi dia. Ya, jadi nggak boleh juga terlalu susah. Jadi harus balance, harus ada di zona perkembangan proksimal. Ya, harus ada di perkembangan proksimal. Jadi tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Tapi berada di sweet spot, ya, zona yang memang anak-anak ini dia membutuhkan sedikit dukungan untuk berhasil. Ya, sweet spot ini namanya adalah ZPD itu. Jadi memastikan bahwa anak-anak ini dia tetap berada dalam kondisi tetap bisa dilakukan, ya, tapi juga tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Artinya tetap bisa dipandu, didukung sama pembelajaran dari guru atau orang dewasa. Berikutnya di dalam teorinya Vygotsky, ya, selain ZPD ada juga disebut dengan scaffolding. Nah, scaffolding itu adalah dukungan yang disesuaikan, dukungan yang diberikan oleh orang dewasa atau guru yang memang match gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Apa itu? Nah, metode pengajaran di mana guru memberikan dukungan yang terstruktur dan sementara. Artinya di sini kata kuncinya adalah dukungan yang terstruktur, jelas begitu ya, ada step-stepnya dan sementara. Untuk apa? Untuk membantu anak menguasai keterampilan baru. Ya, jadi kayak seperti perancah pada bangunan gitu ya, sedikit demi sedikit dibangun pondasi sampai nanti akhirnya anak bisa menjadi sebuah bangunan. Ya, dikurangi sedikit seiring anak menjadi lebih kompeten. Ya, itu adalah namanya scaffolding. Jadi memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak diberikan secara jangka panjang. Artinya sesuai, kalau anak sudah bisa ya sudah kita tinggalkan atau kita tidak berikan dukungan lagi. Ya, biarkan anak mandiri. Nah, prinsipnya adalah yang pertama penilaian ZPD. Nah,
Di penilaian JPD ini, anak identifikasi level kemampuan anak saat dan tentukan langkah selanjutnya. Jadi ini adalah tahapan awal, ya, tahapan penilaian. Apakah anak ini BB, MB? Nah, kalau BB, MB berarti kita berikan scaffolding. Tapi kalau sudah BSA, BSP, ya kita jangan memberikan scaffolding, atau mungkin kita pantau aja, gitu ya, konsisten enggak sih anak, begitu ya. Kemudian prinsip berikutnya harus dilakukan secara bertahap. Jadi mulai dengan bantuan-bantuan yang lebih banyak, kurangi secara perlahan-lahan. Nah, kita prinsipnya ya. Jadi kita berikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dia apa, terus kita perlahan-lahan kurangi. Biarkan lepas pelan-pelan gitu ya. Sama aja kan kayak kita ngajarkan anak mungkin naik sepeda ya. Pertama kan kita pegangin penuh ya. Kemudian kita perlahan-lahan lepas, pegang lagi, lepas, pegang lagi, dan pada akhirnya kita lepaskan. Itu namanya scaffolding, teman-teman. Nah, kemudian transfer tanggung jawab. Geser kontrol dari guru ke anak secara progresif, ya, biarkan anak-anak itu punya tanggung jawab terhadap aktivitas sendiri. Oke ya, pelan-pelan. Kemudian terakhir responsif, sesuaikan level dukungan berdasarkan respon anak. Nah, ini pun sama, harus sesuai dengan level anak, ya. Contohnya misalkan anak sedang membuat puzzle begini ya. Nah, saat anak belajar puzzle, ini guru menunjukkan strategi nih. Ini anak susah nggak ya? Lihat, cek observasi dulu. Kemudian guru dan anak mengerjakan bersama-sama, dipandu dulu. Oh, anak ini merasa kesulitan. Oke, saya pandu dulu pelan-pelan. Kemudian guru memberi petunjuk verbal. Oh, begini loh nak, kalau yang kecil ini taruhnya sebelah sini. Ini lihat gambarnya, cocok nggak gitu ya. Ini verbal. Kemudian biarkan anak mengerjakan mandiri dengan observasi guru. Nah, setelah itu biarkan anak untuk mengerjakan sendiri ya, pelan-pelan gitu kan. Bener nggak nih anak mengerjakan puzzle-nya gitu kan. Kemudian terakhir, anak mengerjakan sepenuhnya secara mandiri. Nah, ini adalah konsep scaffolding yang secara bertahap memberikan dukungan dari anak yang belum bisa menjadi bisa atau kompeten. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana sih strategi scaffolding ini dalam praktik pembelajaran di PAUD. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa scaffolding adalah memberikan dukungan bantuan sementara, sehingga di dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus menjadi seorang model atau menjadi seorang figur, di mana modeling ini adalah seorang dewasa harus menunjukkan atau melakukan, ya, menunjukkan cara melakukan tugas sambil menjelaskan proses berpikir Anda dengan suara keras. Gitu ya. Jadi kan secara verbal dulu kan, anak-anak begini loh, perhatikan ibu semua, ibu akan berikan contoh terlebih dahulu kan gitu kan. Itu adalah modeling agar anak itu paham bahwa oh berarti aku belum bisa nih di bagian ini kan gitu. Itu namanya contoh dulu, tunjukkan secara jelas. Kemudian berikutnya, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, questioning yang memandu anak untuk menemukan solusi sendiri. Nah, jadi pancing anak itu untuk bisa menemukan solusi jawabannya sendiri. Kalau tadi contohnya adalah bermain puzzle, ya biarkan anak untuk menemukan, atau kita bertanya-tanya aja, ini kira-kira cocok nggak ya gambar ke sini? Nggak pas kan, coba diputar dulu deh. Nah, itu adalah questioning. Kira-kira ini gambarnya sesuai nggak ya? Coba lihat warnanya berbeda kan? Nah, itu kan pertanyaan. Jadi memancing anak secara verbal untuk menemukan jawaban yang tepat. Berikutnya, strategi berikutnya adalah cueing gitu ya, atau isyarat. Beri petunjuk atau isyarat untuk mengarahkan perhatian anak pada aspek-aspek penting. Jadi kasih clue gitu ya, kasih petunjuk-petunjuk singkat ya. Coba lihat lagi, coba tuh yang di pojok kanan sebelah kiri gitu ya, kan biasanya kan kita kan gitu ya. Itu adalah contoh scaffolding penerapannya atau cueing gitu ya. Terakhir adalah feedback. Nah, feedback ini penting teman-teman, bahwa setelah anak dia melakukan bisa gitu ya, berhasil, nah berikan umpan balik yang sesuai. Berikan umpan balik spesifik yang membantu anak memperbaiki pendekatan mereka. Artinya pada saat proses tetap kita pantau. Apabila anak dia merasa kesusahan atau kesulitan, kasih balikan atau kasih feedback, masukan. Oh, kamu kurang tepat loh, nah harusnya seperti ini. Tadi kamu melakukannya salah, keliru. Harusnya kayak gini, yang tahap ini dulu kan. Itu kan namanya feedback ya, masukan. Ayo coba lagi ya. Atau mungkin diberi kasih semangat. Kamu hebat, kamu bagus, gitu kan. Nanti ibu kasih bermain yang lain gitu ya, yang mungkin menantang bagi dia berikutnya, atau mungkin kesulitannya ditambah begitu ya, atau mungkin naik level dan sebagainya. Itu adalah feedback.
Baik, itu adalah dua teori antara teorinya Piaget dan Vygotsky ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara teorinya Piaget dengan teorinya Vygotsky. Apa sih sebenarnya perbedaannya atau mungkin persamaannya? Nah, yang pertama, kalau teorinya Jean Piaget, dia ini menekankan pada eksplorasi individu ya dan penemuan mandiri. Karena perkembangan kognitif ya. Nah, dia ini lebih kepada anak biarkan untuk eksplorasi sendiri. Kemudian perkembangan ini dia mendahului pembelajaran. Anak harus siap secara kognitif dulu. Nah, gitu ya. Jadi Piaget ini dia tidak berangkat dari proses ya, tapi sudah ada awalnya dulu. Anak tahap apa nih? Sensori motor. Anak tahap apa nih? Operasional konkret. Nah, baru nanti diterjemahkan dalam pembelajaran. Jadi ada di tahap mana dulu, baru kemudian ke pembelajaran. Kemudian tahap Jean Piaget ini adalah tahapan yang universal, yang berurutan. Tahap 1 selesai, tahap 2 terlewati, tahap 3 oke, tahap 4, begitu ya. Jadi ini berurutan, nggak boleh lompat dan akan sama semua anak di dunia dimanapun sama. Kemudian anak juga sebagai ilmuwan kecil yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Anak punya kemampuan, punya kompetensi atau bawaan ya yang sudah Allah ciptakan sebagai ilmuwan cilik gitu ya, ilmuwan yang akan menemukan atau menerjemahkan mental dunianya sendiri. Kemudian fokus pada proses kognitif secara internal aja. Ini Jean Piaget. Nah, sedangkan Lev Vygotsky dia berbeda. Kalau Lev Vygotsky ini dia menekankan adanya interaksi sosial dan bimbingan. Ya, jadi pentingnya kolaborasi, ada di suatu tempat yang tepat, dan juga ada peranan orang dewasa. Kemudian dia ini belajar mendorong perkembangan. Instruksi dapat mempercepat kemajuan. Jadi pembelajarannya ini akan berfokus pada perkembangan sosialnya, akan kognitifnya, gitu ya. Tentunya dengan scaffolding, ya, dengan instruksi, ya, dengan dukungan yang tepat. Kemudian perkembangan bervariasi berdasarkan konteks budaya. Nah, beda-beda tergantung bagaimana si anak ini dia tinggal. Kalau anaknya dia ditinggal di suatu stimulasi yang tepat, semuanya tersedia, fasilitasnya oke, tentu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki fasilitas ya, atau mungkin kebiasaan tertentu apa. Kemudian anak belajar melalui dialog dan kolaborasi dengan orang lain. Nah, ini juga sama ya, interaksi sosial. Dan terakhir fokus pada konteks sosial dan budaya. Jadi itu perbedaannya atau perbandingannya. Jadi teman-teman, sebenarnya mana yang lebih oke, mana yang lebih bagus, teorinya Piaget atau Vygotsky, ternyata semuanya harus terintegrasi. Tidak ada pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang terbaik itu adalah pendekatan yang menggabungkan kedua teori ini. Jadi kita menyediakan kesempatan eksplorasi mandiri sesuai dengan Piaget, ada mandirinya, tapi juga dengan memberikan bimbingan dan dukungan sosial yang tepat, seperti yang Vygotsky sampaikan. Begitu ya. Jadi kolaborasi si dua teori ini, ya. Jadi jangan sampai nanti kita ini kan Jean Piaget, ini kan Vygotsky, gitu. Enggak, tapi semuanya harus integrasi, gitu ya. Nah, gitu. Jadi pentingnya kita belajar teori itu agar kita paham bagaimana kita bisa memperlakukan anak didik dengan tepat. Baik, sekarang kita coba untuk contoh penerapannya mungkin ya, atau mungkin studi kasusnya nih, penerapan kedua teori ini kayak gimana sih. Baik, kita contohkan mungkin dengan bermain balok. Nah, pada saat anak bermain balok, untuk teorinya Piaget, ini adalah contohnya gini, anak mengeksplorasi konsep bentuk, keseimbangan, ruang, melalui manipulasi secara langsung. Dari internal ya, dari dalam diri individu. Tapi kalau Vygotsky, dia akan memancing ya. Gurunya akan bertanya atau akan memancing, apa yang akan terjadi ya nak jika kamu tambahkan satu balok lagi di sini. Itu kan ada proses dukungan begitu ya, ada proses scaffolding ya, atau menantang anak. Ini kan peran sosial ya, peran bahasa juga untuk memperluas pemikiran anak. Jadi biarkan anak untuk eksplorasi sendiri, tapi tetap didukung oleh gurunya ya, memperluas atau mungkin memberikan petunjuk yang lain. Itu ternyata Vygotsky. Nah, contoh berikutnya misalkan bermain peran. Kalau menurut Piaget, pada saat bermain peran, anak-anak ini mengembangkan pemikiran simbolik saat anak berpura-pura menjadi peran berbeda. Aku jadi dokter, kamu jadi pasien, aku jadi guru, kamu jadi siswa. Itu adalah bermain pura-pura peran berbeda. Nah, biarkan anak untuk memahami pemikiran-pemikiran simbolik itu. Ya kan ya? Itu kognitif. Nah, kemudian kalau yang Vygotsky, bermain dengan teman sebaya, ngebantu anak belajar aturan sosial dan regulasi. Nah, ini manfaatnya bermain peran. Jadi selain anak perkembangan kognitif, ini juga berkembang secara sosialnya.
memahami diri, antri gitu ya, bergantian, peka terhadap peran temannya apa, itu adalah Vygotsky. Nah, kemudian terakhir misalkan contohnya adalah anak sedang membacakan cerita. Nah, di dalam teori Piaget, anak ini akan ngebuat koneksi dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Misalkan guru sedang bercerita tentang cerita apa gitu ya, hewan atau mungkin apa. Nah, dia akan mengkaitkan, oh iya sama, saya itu kayak si Bani yang rajin, yang suka bikin apa. Itu kan mengkoneksikan ya pengalaman si Bani atau si kelinci tadi dengan kehidupan si anaknya. Ya, jadi ini adalah konsep Piaget. Tapi kalau Vygotsky ya, guru mengajukan pertanyaan prediktif dan mendiskusikan cerita untuk memperdalam pemahaman. Jadi Vygotsky lebih merangsang anak-anak itu untuk secara lebih lanjut ya, terkait dengan apa yang kamu tadi dengar ceritanya, siapa yang tokoh yang paling kamu sukai kan ya. Jadi memperjelas atau mengelaborasi lagi tentang pemahaman anak. Siapa yang mau bercerita kembali yang tadi sudah ibu ceritakan misalkan, atau mungkin siapa yang tokoh jahatnya gitu kan, itu adalah Vygotsky. Nah, kemudian terakhir ya dari video ini kesimpulannya adalah bagaimana sih teori-teori ini bermanfaatnya untuk apa sih? Nah, sebenarnya untuk membangun praktek PAUD yang lebih berkualitas. Jadi dengan kita paham teori perkembangan Piaget, paham teori Vygotsky, ini sebenarnya memberikan fondasi yang kuat untuk praktik pengajaran yang efektif di PAUD. Jadi kedua perspektif ini walaupun berbeda ya penekannya, tapi memang dua-duanya ini saling melengkapi, saling membantu agar kita bisa paham dan mendukung setiap pembelajaran anak. Ya, jadi teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa semua perlu diingat bahwa prinsip-prinsip kunci yang diingat bahwa dari dua teori ini, satu, kenali tahap perkembangan. Ya, jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan ya dengan tingkat perkembangan anak pada saat kita melakukan eksplorasi pembelajaran ya dengan kemampuan kognitifnya. Kemudian yang kedua, sediakan pengalaman yang konkret. Perbanyak aktivitas anak untuk merangsang pembelajarannya secara langsung. Ya, dengan menggunakan media, kita mengajak anak bermain keluar, karya wisata, atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bangun interaksi secara berkualitas. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial. Jadi perbanyak juga interaksi dengan teman sebaya, permainan-permainan yang merangsang kerjasama, kolaborasi, seperti itu. Kemudian berikan dukungan yang tepat. Perhatikan bahwa ada anak yang masih belum bisa loh. Nah, ini harus ada dalam dukungan yang tepat. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah. Identifikasi zona ZPD-nya ada di mana. Apakah zona aktual ataukah zona frustrasi ya, cek lagi. Dan kalau ada anak yang sudah berada dalam ZPD, yuk kita gunakan scaffolding secara efektif, secara tepat. Oke, yang kelima, refleksikan praktik. Memang tidak ada yang instan ya, tidak ada dalam mendidik anak itu harus semuanya 1 minggu, 2 minggu selesai, enggak. Tapi harus terus evaluasi diri, harus terus refleksi ya. Seorang guru tidak pernah berhenti belajar agar pada intinya anak-anak semuanya akan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya mereka masing-masing ya. Sehingga itulah dikatakan guru berprofesional. Jadi dengan memadukan pemahaman teoritis dan praktek, ya kita semua akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif, mendukung optimal bagi seluruh perkembangan anak ya. Begitu teman-teman semua untuk video kali ini, di video yang kelima ya untuk mata kuliah konsep dasar PAUD. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bisa membuat Anda semakin paham tentang teori-teori ini, tentang teori Piaget dan juga Vygotsky. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan lebih detail lagi dengan dua teori lainnya ya, yaitu teori Erik Erikson dan juga von Brenner seperti apa. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi tetap semangat dan silakan untuk pelajari lebih mendalam ya di berbagai macam sumber yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.